Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi penjelasan kausal. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Ayudhya WH dengan NPM 190018, ada Septi Wibowo NPM 190201, ada Febri Aris NPM 190218, ada Laila Nur Azizah NPM 190226, dan ada Estri Dwi NPM 210120. Next, Mbak. Yang pertama, dua jenis penjelasan. Secara singkat, dua jenis penjelasan yang penting dan umum untuk membantu mengenali dan memahami penjelasan saat Anda melihatnya, yaitu pertama ada penjelasan kausal fisik. Berikut contoh pertanyaan dari penjelasan kausal fisik. Bagaimana kita mendapatkan ban kempes ini? Apa yang menyebabkan genangan air di lantai? Mengapa roket itu meledak? Nah, masing-masing pertanyaan tersebut meminta penjelasan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena yang mengacu pada fisik latar belakang. Fisik di sini digunakan dalam arti luas yang mencakup tidak hanya domain disiplin fisika, tetapi juga kimia, geologi, biologi, ilmu saraf, dan ilmu alam lainnya. Latar belakang fisik suatu peristiwa mencakup peristiwa apapun yang kita tentukan sebagai penyebab langsung atau langsung dari fenomena tersebut. Tapi ada komplikasi lebih dari satu rangkaian penyebab berkontribusi pada terjadinya suatu peristiwa. Apa yang dianggap sebagai penjelasan kausal fisik yang memadai tergantung pada keadaan dan kebutuhan kita, seperti yang kita uraikan lebih detail berikut ini. Untuk yang kedua, ada penjelasan kausal perilaku. Nah, penjelasan kausal perilaku memberikan informasi latar belakang yang relevan dan sebagai tambahan, berusaha mengidentifikasi penyebab langsung atau langsung dari perilaku yang bersangkutan. Latar belakang kausal bersifat historis dan mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, atau psikologis. Yang selanjutnya ada kecukupan penjelasan konsep relatif. Kecukupan penjelasan adalah konsep relatif yang sepenuhnya bergantung pada kebutuhan seseorang. Frasa lain yang digunakan untuk mendeskripsikan penjelasan seperti lengkap, berguna, dan memuaskan juga relatif. Namun demikian, kondisi minimal tertentu harus dipenuhi oleh setiap penjelasan jika ingin bermanfaat bagi seseorang. Penjelasan tidak bisa saling bertentangan, kabur, ambigu, atau tidak sesuai dengan fakta atau teori yang sudah mapan, mungkin tidak perlu dikatakan lagi. Hal itu tidak dapat menyebabkan prediksi palsu hampir sama jelasnya, tetapi memunculkan poin konseptual yang layak untuk diperiksa lebih dekat. Yang pertama, pentingnya testabilitas. Penjelasan kausal fisik menghasilkan ekspektasi. Jika toilet bocor menjelaskan genangan air, Anda berharap airnya menjadi dingin dan berharap lantai tetap kering jika Anda memperbaiki kebocorannya. Harapan seperti itu benar-benar prediksi tentang masa depan. Jika penjelasan menghasilkan prediksi yang ternyata salah, Anda menolaknya. Yang kedua, ada penjelasan yang tidak dapat diuji. Beberapa prediksi tentu saja sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diuji karena keterbatasan praktis. Instrumen saat ini mungkin tidak cukup sensitif untuk melakukan pengukuran tertentu. Meskipun mungkin mengecewakan bahwa hipotesis tidak dapat diuji karena keterbatasan praktis. Itu bukanlah tanda yang bertentangan dengan kebenaran hipotesis. Ketika sebuah hipotesis pada prinsipnya tidak dapat diuji, kita harus meninggalkannya. Untuk yang ketiga, ada penjelasan melingkar. Penjelasan melingkar adalah salah satu yang hanya menyatakan kembali dirinya sendiri. Kenapa lantainya basah? Karena ada air di atasnya. Karena penjelasan ini hanya mengulangi apa yang seharusnya dijelaskan, penjelasan tersebut tidak menghasilkan prediksi yang berarti. Untuk yang keempat, ada kompleksitas yang tidak perlu. Penjelasan yang tidak perlu rumit mengandung unsur-unsur yang tidak ada alasan untuk dipercaya. Itu membuat asumsi yang sebenarnya tidak diperlukan. Syarat penjelasan yang memadai tergantung pada kebutuhan seseorang, tetapi setidaknya harus ada penjelasan konsisten, tidak bertentangan dengan fakta atau teori yang ada, dapat diuji, tidak menjadi lingkaran, dan hindari asumsi yang tidak perlu atau kerumitan lain yang tidak perlu.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Laila. Selanjutnya yaitu membentuk hipotesis. Pernyataan yang menyatakan bahwa X menyebabkan atau menyebabkan Y dapat ditawarkan sebagai hipotesa, bukan sebagai tuntutan. Hipotesa adalah penjelasan kausal yang ditawarkan untuk penyelidikan atau pengujian lebih lanjut. Penyebab sesuatu, penalaran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, membentuk hipotesis. Yang kedua, menguji hipotesis. Strategi umum untuk sampai pada hipotesis yang paling mungkin kadang disebut sebagai inferensi untuk penjelasan terbaik. Strategi umum untuk sampai pada hipotesis yang paling mungkin kadang-kadang disebut sebagai inferensi untuk penjelasan terbaik. Selanjutnya, 4 metode umum yang digunakan dalam membentuk hipotesis. Yang pertama, metode perbedaan. Jika terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi dalam situasi yang sama, cari beberapa perbedaan lain antara kedua situasi tersebut dan pertimbangkan apakah itu mungkin bukan penyebabnya. Yang kedua, metode perjanjian. Korelasi antara dua fenomena memberikan titik awal yang baik untuk membuat hipotesis kausal. Jika efek yang muncul dalam beberapa situasi dikaitkan dengan atau berhubungan dengan beberapa fenomena lain, mungkin ada hubungan sebab akibat antara kedua fenomena tersebut. Selanjutnya, Mbak. Yang ketiga, mekanisme penyebab dan latar belakang pengetahuan. Konsep mekanisme kausal berasal dari filsafat ilmu dan metodologi penelitian dalam ilmu sosial. Mekanisme kausal secara metafosis sebagai antarmuka antara sebab dan akibat sebuah alat. Yang keempat, metode diagnosis terbaik. Metode diagnosis terbaik membentuk hipotesis kausal. Untuk membedakannya dari metode perbedaan dan metode kesepakatan, metode ini digunakan untuk mengembangkan hipotesis tentang segala sesuatu, mulai dari penyebab alam semesta hingga mengapa mobil tidak mau menyala. Selanjutnya, klaim penyebab umum. Klaim kausal umum dapat dipahami agak berbeda dari klaim tentang peristiwa sebab akibat tertentu. Setidaknya, beberapa klaim kausal umum dapat diberikan interpretasi statistik yang cocok untuk konfirmasi ilmiah. Misalnya, Zicam mencegah pilek dapat diartikan sebagai bukan bahwa Zicam akan mencegah setiap flu, tetapi bagi manusia ada hubungan antara mengkonsumsi Zicam dan penurunan frekuensi pilek yang tidak dapat dikaitkan dengan kebetulan. Mengingat interpretasi ini, mungkin benar bahwa Zicam dapat mencegah masuk angin dan juga benar bahwa mengkonsumsi Zicam tidak mencegah Anda terkena flu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman yang lain. Oh ya. Selanjutnya materinya akan saya lanjutkan mengenai mengkonfirmasi hipotesis penyebab. Yang pertama, eksperimen sebab akibat terkendali. Pada dasarnya, konfirmasi hipotesis benar-benar hanya penerapan metode perbedaan yang hati-hati dikombinasikan dengan metode kesepakatan. Misalnya, air mendidih saat dipanaskan dan sampai titik tertentu. Mendidih lebih keras saat panas meningkat. Itulah metode kesepakatan. Dan satu-satunya perbedaan antara mendidih dan tidak mendidih adalah penggunaan panasnya. Itulah metode perbedaan. Demikian pula setiap subjek dalam kelompok eksperimen memiliki Zicam. Itulah metode kesepakatan. Dan satu-satunya perbedaan terlepas dari fakta bahwa kelompok Zicam menunjukkan efeknya atau frekuensi pilek berkurang. Adalah Zicam yang mereka ambil itu metode perbedaan. Selanjutnya, yang kedua, pengujian hipotesis kausal pada populasi manusia. Yang salah satu alternatifnya adalah mencocokkan sekelompok orang yang telah mengalami
bukan penyebab yang dicurigai dengan kelompok kontrol diduga orang serupa yang belum melakukan untuk melihat apakah frekuensi efek yang mungkin terjadi lebih besar pada kelompok pertama. Misalnya, untuk mengetahui apakah kegemukan berkontribusi pada penyakit jantung. Anda tidak akan sengaja mencoba membuat orang kegemukan. Studi sebab akibat seperti itu hampir tidak sekonklusif dalam temuan mereka sebagai eksperimen terkontrol. Karena seseorang tidak dapat memastikan bahwa faktor-faktor selain penyebab yang dihipotesiskan yang berkontribusi terhadap penyakit jantung terdistribusi secara merata di dua kelompok. Selanjutnya, kesalahan dalam penalaran kausal. Problemnya mengapa ada kesalahan dalam penalaran? Sebabnya karena tidak menetapkan ketidakmungkinan dari 3 kemungkinan. Yakni selanjutnya. Saya lanjutkan, Mas, yang antara ketidakkemungkinan tersebut, yaitu satu, bahwa berhubungan antara A dan B adalah kebetulan. Ilustrasi pertama yaitu Anda mengambil zigam dan pilek tidak berkembang. Apakah itu membuktikan bahwa zigam adalah penyebabnya? Tidak. Hasil itu mungkin hanya kebetulan. Ilustrasi kedua yaitu tingkat kanker terutama lebih tinggi di sekitar bisnis tree cleaning. Apakah itu membuktikan bahwa bisnis di tree cleaning merupakan faktor penyebab tinggi angka kanker? Tidak, karena tingkat kanker yang meningkat mungkin karena kebetulan atau kasus kanker tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah. Yang kedua yaitu A dan B, keduanya dihasilkan dari hal ketiga atau penyebab yang mendasari. Ilustrasinya yaitu misalkan Anda memperhatikan itu, setiap kali Anda pergi tidur tanpa menyikat gigi Anda bangun dengan sakit kepala. Apakah ini membuktikan bahwa tidak menyebabkan sakit kepala? Tidak. Sakit kepala dan tidak menyikat gigi mungkin disebabkan oleh penyebab yang mendasarinya, seperti tidur terlalu larut atau minum terlalu banyak. Ketiga yaitu B menyebabkan A, bukan sebaliknya, atau membingungkan sebab akibat dengan sebab. Ilustrasi pertama yaitu memiliki sikap positif dikaitkan dengan kesehatan yang baik. Apakah ini membuktikan bahwa memiliki sikap positif berkontribusi pada kesehatan yang baik? Tidak. Bisa jadi sebaliknya. Menjadi sehat mungkin memberi Anda sikap positif. Selanjutnya, kesalahan dalam penalaran kausal, yaitu satu, efek membingungkan dengan penyebab dalam tes medis. Jika menurut Anda, orang tidak sering mengacaukan akibat dengan sebab, tanyakan kepada mereka seberapa besar kemungkinan Anda menderita penyakit jika hasil tes Anda positif. Orang-orang membuat kesalahan ini tidak hanya dalam hal tes medis, tetapi seringkali dengan gejala kondisi medis atau lainnya yang diketahui, bahwa 90% korban serangan jantung mengalami gejala X, bukan berarti 90% orang yang mengalami X mengalami serangan jantung. Memikirkan ini berarti membalikkan sebab dan akibat. Gejala adalah akibat dari kondisi, bukan penyebabnya. Kedua, mengabaikan regresi statistik. Regresi statistik dan regresi ke kata-kata mengacu pada properti statistik pengukuran nilai rata-rata populasi. Katakanlah, untuk menggunakan contoh klasik, bahwa tinggi rata-rata pria berusia 40 tahun adalah 5 kaki 10 inci. Misalkan Anda mengukir tinggi rata-rata anak
dari ayah laki-laki berusia 40 tahun yang tinggi rata-ratanya lebih dari 6 kaki 10 inci. Tinggi rata-rata anak-anak akan mendekati 5 kaki 10 inci. Dengan kata lain, anak-anak dari ayah yang luar biasa tinggi cenderung lebih dekat daripada ayah mereka dengan tinggi rata-rata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga adalah bukti dengan tidak adanya disproof. Terkadang Anda akan mendengar seseorang mengatakan sesuatu seperti ini. Nah, tidak ada yang membuktikan bahwa Zicam tidak mencegah masuk angin. Kadang-kadang apa yang ada dalam pikiran seseorang ketika dia mengatakan sesuatu seperti ini adalah bahwa tidak adanya bukti hipotesis kausal meningkatkan kemungkinan hipotesis. Benarkah tidak adanya sanggahan dari hipotesis kausal meningkatkan kemungkinan hipotesis? Namun secara umum kegagalan untuk menyangkal hipotesis kausal hanya menyisakan alasan apapun yang sudah ada untuk menganggap hipotesis itu benar. Ketiadaan tidak menciptakan alasan baru dan tambahan untuk berpikir bahwa hipotesis itu benar. Yang keempat, banding ke anekdot. Anekdot terkadang juga digunakan untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis kausal. Berpikir bahwa port mencegah masuk angin karena paman Charlie meminumnya dan jarang masuk angin akan menjadi contoh dari jenis alasan ini. Seseorang yang berpendapat bahwa merokok ganja tidak menyakiti paru-paru Anda karena dia memiliki teman yang merokok ganja yang tidak pernah memiliki masalah paru-paru menggunakan alasan yang sama. Seseorang dapat tentu saja melawan argumen ini hanya dengan menunjukkan bahwa seseorang mengenal seseorang yang minum port atau merokok ganja yang masuk angin atau memiliki masalah paru-paru. Jadi, argumennya tidak benar-benar menunjukkan apa-apa dan sebenarnya hanya generalisasi yang tergesa-gesa atau post hoc pemikiran. Yang kelima, penjelasan yang membingungkan dengan alasan. Jika Anda berasumsi tanpa memikirkannya bahwa siapapun yang mencoba menjelaskan penyebab perilaku buruk mencoba untuk memaafkannya, Anda melakukan kekeliruan yang mungkin kita sebut penjelasan yang membingungkan dengan alasan. Misalnya, seseorang mungkin mencoba menjelaskan mengapa banyak orang Jerman mengadopsi pandangan Partai Nazi selama tahun 1930-an. Pembicara mungkin menunjukkan bahwa ekonomi Jerman berantakan, bahwa negara itu masih menderita akibat ketentuan yang diberlakukan pada akhir Perang Dunia I dan seterusnya. Mengasumsikan tanpa alasan lebih lanjut bahwa pembicara harus mencoba untuk memaafkan atau mengumpulkan simpati untuk pendukung Nazi adalah membuat kesalahan ini. Penyebab dalam hukum. Dalam hukum, sebab akibat adalah hubungan antara perbuatan dan kerugian. Hanya jika tindakan Anda menyebabkan kerugian atau berkontribusi pada penyebabnya, Anda dapat dikatakan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hukum perdata merupakan syarat yang diperlukan untuk tanggung jawab gugatan bahwa tindakan seseorang menyebabkan kerugian yang dipermasalahkan. Ini juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk beberapa, tetapi tidak semua, jenis pertanggungjawaban pidana. Tidak semua kejahatan melibatkan bahaya percobaan kejahatan misalnya. Tampaknya sederhana untuk mengatakan bahwa X menyebabkan Y, tetapi seperti yang akan kita lihat, hampir selalu lebih banyak yang bisa dikatakan daripada itu. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Untuk hubungan kausal semoga dapat dipahami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.